semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oh ya, perkenalkan, Ibu namanya Melina Steningrum, bisa dipanggil Bu Melin, yang akan membersamai teman-teman semuanya dalam pembelajaran sosiologi membantu Bapak Mutohar. Ya, di sini Ibu akan memberikan wejangan kepada kalian, yaitu jangan lupa terapkan protokol kesehatan selalu dimanapun dan kapanpun kalian berada ya. 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kalau kalian tidak perlu, benar-benar perlu, jangan sampai keluar rumah, tetap belajar di rumah ya. Dan jangan lupa selalu belajar, semangat meskipun kita masih pembelajaran secara daring. Oke, salam kenal ya semuanya. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu pembelajaran masih tentang perubahan sosial. Tetapi kemarin kita sudah mempelajari dampak-dampak perubahan sosial, dari dampak positif hingga dampak yang negatif. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teori-teori dalam perubahan sosial. Nah, teori-teori dalam pembelajaran ini itu ada 4. Yang pertama ada teori evolusi, teori siklus, teori fungsionalisme, dan teori konflik. Nah, di sini mempelajari tentang teori ini diharapkan siswa mampu untuk memahami dan menjelaskan teori-teori pada perubahan sosial. Dan diharapkan dengan mempelajari teori perubahan sosial ini, siswa dapat menjelaskan bagaimana perubahan yang terjadi dalam masyarakat di dalam kurun waktu tertentu. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu teori evolusi. Teori evolusi itu apa sih? Jadi teori evolusi ini menjelaskan bahwa perubahan sosial dapat terjadi secara lambat untuk waktu yang lama dalam sistem masyarakat. Jadi teori evolusi ini berjalan secara lambat dalam kurun waktu yang lama dalam masyarakat. Nah, menurut teori ini, perubahan sosial itu terjadi karena perubahan pada cara pengorganisasian masyarakat, sistem kerja, pola pemikiran, dan perkembangan sosial. Nah, perubahan sosial dalam teori evolusi ini jarang menimbulkan konflik. Karena apa? Karena perubahannya itu berlangsung lambat, dan berlangsung lambat ini tidak cenderung disadari oleh masyarakat. Nah, teori ini percaya bahwa perubahan sosial dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu, seperti perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Jadi, dari primitif sampai ke masyarakat modern. Nah, itu adalah perubahan yang sangat lambat, jadinya tidak disadari oleh masyarakat seperti itu, dan sampai akhirnya tidak menimbulkan adanya konflik. Nah, teori evolusi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama unilinear, kedua universal, dan yang ketiga multilinear. Yang pertama dulu, unilinear, yaitu teori yang menyatakan bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan sesuai dengan tahap-tahap tertentu. Perubahan ini membuat masyarakat berkembang dari yang sederhana menjadi tahapan yang lebih kompleks. Nah, jadi ini bertahap ya tadi seperti yang Ibu jelaskan, dari primitif, tradisional sampai modern. Jadi bertahap menurut perkembangannya. Jadi berkembang ini sesuai dengan tahapan dari yang sederhana sampai ke kompleks seperti itu. Yang kedua universal. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahapan tertentu yang tetap, karena menurut teori ini kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Jadi tidak seperti unilinear tadi yang primitif jadi bertahap, tapi yang universal ini tidak memerlukan tahapan-tahapan tertentu. Yang ketiga, multilinear, yaitu teori ini menekankan pada penelitian tahap-tahap perkembangan evolusi masyarakat, misalnya perubahan sistem mata pencaharian dari berburu ke pertanian atau dari pertanian menuju industri. Jadi di multilinear ini contohnya adalah misalnya apa? Dulu ada masyarakat yang berburu meramu. Nah, sampai akhirnya mereka bisa menemukan makanan sendiri dan bisa bercocok tanam sendiri seperti itu. Kedua adalah teori siklus. Teori siklus ini peradaban dilahirkan mengalami masa muda yang subur, menjadi matang, kemudian mundur saat mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya mati. Jadi siklus ini seperti kehidupan kita, dari kita lahir menjadi remaja, dewasa,
tua hingga akhirnya kita meninggal, seperti itu. Teori siklus ini menyatakan bahwa perubahan sosial ini bagaikan roda yang sedang berputar. Artinya perubahan zaman merupakan suatu yang tidak dapat dihindari oleh manusia dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Jadi dalam teori siklus ini perubahan itu akan berputar seperti roda, seperti itu. Contohnya apa? Peradaban Yunani kuno misalnya pernah mengalami suatu kejayaan sampai akhirnya punah. Nah, jadi peradaban Yunani kuno dulu pernah berkembang, muncul, kemudian berkembang, mengalami kejayaan sampai akhirnya runtuh dan punah, seperti itu. Cara sederhana memahami teori siklus misalnya apa? Misalnya kita melihat mode pakaian atau gaya hidup manusia. Nah, itu kan akan berputar seperti roda. Misalnya dulu pakai pakaian cutbray, nah seperti itu, atau rambut gondrong. Nah, sekarang itu muncul lagi trennya. Jadi akan terus berputar dan berulang seperti itu. Kemudian yang ketiga, teori fungsionalisme. Teori ini menyatakan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan sosial yang sedang berlaku merupakan penyebab utama munculnya perubahan sosial. Nah, ketidakpuasan ini tidak dirasakan oleh semua anggota masyarakat, hanya sebagian saja dan yang tidak menginginkan perubahan. Teori fungsionalisme ini menekankan perubahan pada fungsi-fungsi lembaga sosial dalam masyarakat. Masyarakat memiliki sistem sosial yang saling berhubungan dan sistem tersebut bergerak untuk mewujudkan tujuan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, tetapi jika lebih banyak yang menginginkan perubahan, biasanya perubahan akan terjadi. Tetapi apabila hanya kelompok minoritas dengan kekuatan kecil yang menginginkan perubahan, maka perubahan tersebut sulit untuk tercapai. Jadi, perubahan sosial menurut teori fungsionalisme ini akan terjadi apabila banyak masyarakat yang menginginkan adanya perubahan. Apabila sedikit dari masyarakat yang menginginkan akan adanya perubahan, maka perubahan sosial itu tidak akan terjadi. Seperti itu. Terakhir adalah teori konflik. Teori ini sangat spesial. Teori konflik akan menjelaskan bahwa perubahan sosial terbentuk karena adanya konflik dan ketegangan dalam masyarakat. Konflik ini biasanya berupa pertentangan antar kelas penguasa dengan masyarakat yang tertindas, seperti itu. Nah, sehingga masyarakat dalam kelas yang lebih rendah menginginkan adanya perubahan dengan mengatasnamakan keadilan. Berdasarkan teori ini, jika memang perubahan yang dikehendaki berhasil tercapai, maka pada akhirnya masyarakat yang terbentuk akan hidup tanpa pembagian kelas. Misalnya contohnya itu pas era Soeharto, itu kan banyak sekali mungkin masyarakat mengalami tertekan. Nah, maka dari itu ada mahasiswa, gerakan mahasiswa, sampai akhirnya ada demo dan melengsarkan Soeharto sehingga muncul tatanan kehidupan yang baru. Seperti itu. Jadi diawali dengan konflik. Jadi perubahan yang terjadi, munculnya tatanan kehidupan masyarakat yang baru itu diawali dengan adanya pertentangan atau konflik dalam masyarakat. Seperti itu. Jadi simpulannya adalah dengan mempelajari teori perubahan sosial ini diharapkan teman-teman semuanya dapat menjelaskan bagaimana perubahan yang terjadi di masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Jadi melalui 4 teori tadi. Yang pertama teori evolusi yang dibagi menjadi 3. Apa saja tadi? Unilinier, universal, dan multilinier. Yang kedua teori siklus, ketiga teori fungsionalisme, dan yang terakhir teori konflik. Nah, sampai di sini apabila ada pertanyaan, nanti teman-teman semuanya bisa menyertakan di kolom diskusi, bisa disertakan di situ apabila ada yang ditanyakan dari penjelasan Ibu pada pagi hari ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya ya. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Oh iya, jangan lupa yang belum mengerjakan tugas bisa segera mengirimkan tugasnya sehingga nanti teman-teman semuanya tidak kosong atau mendapatkan nilai penuh dalam pembelajaran daring ini. Tetap semangat ya dan sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi.